Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fallahumma ij'alna bihim minal lahiqin fa'a'inna ya mu'in. Amma ba'du. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pelajaran yang sama, yaitu kitab Tarikhul Hawadits karangan Imamul Haramain Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah taala wa nafa'una wal muslimina fid dharain amin. Sampai kepada muadzinuhu sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tukang adzan untuk kaum muslimin. Jadi di zaman Nabi SAW tidak semua sahabat atau tidak sembarang orang mengumandangkan adzan. Namun Nabi SAW telah memilih beberapa sahabat ditugaskan untuk adzan di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan, sejarah adzan itu sebelum kita masuk, kita akan berbicara tentang sejarah adzan seperti yang diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham beliau meriwayatkan adzan itu sebelum ada adzan sudah ada salat tentunya. Jadi salat 5 waktu sebelum ada adzan. Bukan adzan dulu baru sholat 5 waktu. Jadi perintah sholat itu datang terlebih dahulu. Dulu para sahabat itu ketika beliau-beliau menunggu datangnya waktu sholat, belum ada kumandang adzan. Jadi sahabat pada kumpul di masjid sampai datang waktu sholat. Maka diimami oleh Nabi SAW. Terkadang ketika tidak ada Rasulullah, maka beliau-beliau sholat dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi mereka juga faham kapan waktu sholat. Beliau-beliau ini para sahabat tahu kapan masuknya waktu sholat. Nanti sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Beliau-beliau tahu. Namun dengan makin banyak orang masuk Islam, termasuk ada orang-orang yang di Bawadi, orang-orang yang ada di pegunungan, mereka jauh, belum lagi sahabat yang sibuk, mereka bekerja, ada yang di kebun, ada yang di pasar, sehingga mereka pengen tahu ada sesuatu yang dikumandangkan. Lalu beliau-beliau memahami bahwa waktu sholat telah berkumandang, sehingga beliau-beliau meninggalkan pekerjaan mereka. Nah, riwayat Ibnu Hisham dikatakan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Jadi ketika para sahabat datang kepada Rasulullah minta satu tanda bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Ada sebagian sahabat yang memberikan ide, ya Rasulullah pakai lonceng yang besar seperti kaum Nasrani. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Ada lagi sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah bagaimana kalau dengan trompet seperti kaum Yahudi? Ditolak oleh Nabi SAW. Ada lagi sahabat yang memberi ide, ya Rasulullah bagaimana kalau kita naikkan api yang tinggi, kobaran api yang besar, sehingga para sahabat yang jauh juga mereka tahu kalau masuk waktu sholat, seperti orang-orang Majusi. Maka Nabi SAW juga menolak itu. Maka datang seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Zaid. Beliau menghadap kepada Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, semalam aku mimpi didatangi seseorang, orang tersebut membawa api. Maka orang tersebut mengatakan, wahai Abdullah bin Zaid, kalau engkau ingin tahu waktunya sholat, maka harus dikumandangkan agar sahabat yang lain mengetahui. Maka Abdullah Zaid beliau berkata, kalau begitu
Kalau api tersebut menjadi sebuah tanda masuknya sholat, maka aku beli. Kata orang tersebut tidak. Lalu diajarkan dengan lafaz-lafaz seperti yang kita tahu, yaitu lafaz-lafaz adzan. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setuju. Ada riwayat mengatakan sebelum Abdullah bin Zaid memberikan ide tersebut atau kabar tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah sudah dapat wahyu. Jadi Rasulullah SAW sudah dapat wahyu terlebih dahulu. Ternyata Sayyidina Abdullah bin Zaid ini juga bermimpi, kurang lebih lafadznya itu sama, adzan. Dari pertama Allahu Akbar, syahadat kepada Allah, syahadat pada Nabi SAW, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu Nabi SAW memanggil seorang sahabat agung, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Karena sahabat agung ini, Sayyidina Bilal bin Rabah, suaranya merdu, lantang. Ya, suaranya merdu dan juga lantang. Jadi suaranya itu keras, tapi merdu. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW, sahabat Bilal untuk mengumandangkan adzan. Ketika dikumandangkan adzan, ada seorang sahabat agung, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau tidak bersama para sahabat yang bersama Rasulullah SAW di saat itu. Di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab berada di rumah. Ketika mendengar kumandang adzan tersebut, terhentak hatinya. Maka bergegas Sayyidina Umar bin Khattab menghadap baginda Nabi Muhammad SAW di masjid Nabi SAW. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad SAW, lafaz ini juga semalam aku memimpikannya." Jadi Sayyidina Umar bin Khattab juga memimpikannya. Namun terlepas dari mimpinya Sayyidina Umar bin Khattab, terlepas dari juga mimpinya Sayyidina Abdullah bin Zaid, kesemuanya itu Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz adzan. Kalaupun atau seandainya Nabi SAW tidak dapat wahyu, persetujuan dari Rasulullah SAW, maka tentunya akan menjadi sebuah syariat, sebuah ajaran untuk kita. Maka dari situlah tercipta yang namanya adzan. Dan adzan itu dikumandangkan, Sayyidina Bilal diperintahkan oleh Nabi SAW untuk naik di atas bangunan agar suaranya lebih jauh, jangkauannya itu agar lebih jauh. Nah, itulah sekelumit sejarah tentang adzan. Maka mari kita akan masuk, siapa sih orang-orang yang adzan di masa baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang adzan di masa Nabi SAW ada 4 orang. Yang pertama di sini katakan amma muadzinuhu fa arba'ah. Orang-orang yang adzan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4. Ithnani bil Madinah, 2 orang di kota Madinah, wa huma Bilal bin Rabah wa Abdullah bin Ummi Maktum al-Qurashi al-A'ma. Yang pertama Sayyidina Bilal bin Rabah, dan yang kedua Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum al-Qurashi al-A'ma. Al-A'ma itu maksudnya tunanetra. Sahabat Bilal, orang yang paling pertama mengumandangkan adzan, dan beliau yang terus-menerus menjadi tukang adzannya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai kalau sebentar lagi mau masuk waktu sholat, Nabi SAW sering memerintahkan kepada sahabat Bilal, "Arihna biha ya Bilal," sejukkan hati kami dengannya wahai Bilal. Dengannya itu maksudnya sholat. Maka sahabat Bilal naik ke atas bangunan, lalu beliau mengumandangkan adzan. Dan kita tahu sejarah Sayyidina Bilal bin Rabah sudah banyak diceritakan oleh orang-orang. Dan Sayyidina Bilal bin Rabah ini, beliau tadinya budak, lalu dibebaskan oleh dibeli sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dibeli sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu dibebaskan. Yaitu tadinya beliau disiksa oleh kufar Quraisy untuk keluar dari agamanya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ditolong oleh Sayyidina Abu Bakar, dibeli dengan harga yang sangat mahal, setelah itu dibebaskan. Maka sahabat Bilal dari budak
ketika masuk Islam Allah muliakan derajat Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan sampai sekarang kita ketika mendengar nama sahabat Bilal bin Rabah, hati kita ini sejuk. Dan bayangkan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kumandang azan di seluruh dunia dari masa kenabian sampai nanti hari kiamat, pahala itu akan mengalir terus menerus untuk Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah. Lalu yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum al-Qurashi al-A'ma. Nama sahabatnya yang kedua namanya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum al-Qurashi al-A'ma, berasal dari kaum Quraisy. Beliau ini tunanetra, tidak bisa melihat. Dan di sini dikatakan dua orang ini yang selalu mengumandangkan adzan di kota Madinah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum itu beliau lebih sering itu adzan di waktu subuh. Subhanallah. Justru beliau itu lebih sering adzan di waktu subuh. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan. Jadi penentuan waktu dulu tidak ada jam, ya. Dan kita kalau berkunjung di masjid-masjid yang dibangun lama itu biasanya di depan masjid atau di pinggir kanan atau kiri masjid ada jarum. Itu untuk menentukan waktu sholat. Dari bayangan jarum tersebut, terus bawah jarum itu ada tingkatan derajat-derajat, angka-angka derajat. Itu menunjukkan sholat duhur sudah masuk, asar sudah masuk, dan seterusnya. Tapi kalau malam hari, kita tidak bisa lihat dari dhil, dari bayangan itu. Kalau malam hari, maghrib, isya, subuh, itu tidak bisa dilihat. Bisanya dari mana? Dari langit. Ini Sayyidina Abdullah bin Maktum, beliau ini tunanetra, tidak bisa melihat. Bagaimana beliau bisa tahu masuk waktu adanya subuh? Istimewa sekali. Istimewa sekali. Ini kalau bukan keramat terus apa lagi? Maka suatu saat beliau ditanya, "Wahai Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, mohon maaf sekali, kami ini penasaran. Antum ini kan tidak bisa melihat, tapi kok bisa tahu dan tepat, ya, tepat sekali dalam memahami atau mengetahui waktu masuknya subuh, sehingga engkau adzan subuh." Beliau mengatakan, aku bisa mengetahui masuk waktu sholat subuh itu dari wewangian udara subuh. Subhanallah. Jadi beliau bisa membedakan udara sudah subuh sama udara sebelum subuh, walaupun bedanya beberapa detik. Sudah masuk subuh, lalu beliau adzan. Subhanallah. Dan kita tahu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum itu dengan sebab beliau turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum al-Qurashi. Lalu yang ketiga itu Nabi SAW menugaskan Sayyidina Sa'ad al-Gharadi. Sayyidina Sa'ad al-Gharadi maula Ammar. Jadi dulu beliau ini Sayyidina Sa'ad al-Gharadi, budaknya Sayyidina Ammar. Setelah itu dibebaskan oleh Sayyidina Ammar bin Yasar. Namanya Sa'ad al-Gharadi. Itu beliau ditugaskan di Masjid Quba. Ya, beliau ditugaskan di Masjid Quba. Adapun di Mekah, yang paling sering adzan di kota Mekah, kalau Nabi SAW melakukan perjalanan di kota Mekah, yang sering adzan itu Abu Mahdurah Aus al-Jamhi al-Makki radhiyallahu anhum ajma'in. Yaitu Sayyidina Abu Mahdurah namanya. Nama Abu Mahdurah ini laki-laki ya, walaupun ada tak marbutahnya, tapi itu laki-laki. Di Arab itu sahabat banyak, belakangnya ada tak marbutah, tapi nama-nama beliau itu laki-laki, seperti sahabat Abu Mahdurah, Sayyidina Talhah, Sayyidina Urwah, dan seterusnya. Ini Abu Mahdur Aus al-Jamhi al-Makki, beliau ini berasal dari kota Mekah. Itu beliau mendapatkan tugas spesial untuk adzan di kota Mekah radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Adzan itu yang saya sayangkan itu banyak orang meremehkan adzan. Satu. Yang kedua, banyak orang meremehkan tukang adzan. Kita kalau tahu pahala adzan, mungkin kita akan berlomba-lomba kita yang mau adzan terlebih dahulu. Adzan itu subhanallah, orang yang sering adzan itu nanti di akhirat, di mahsyar, mereka spesial. Apa spesial mereka itu? Nanti di padang mahsyar di akhirat, leher mereka panjang. Jadi mereka yang lebih cepat melihat bidadari, mereka yang lebih cepat melihat surga, mereka yang lebih cepat melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bisa lebih cepat melihat wajah indah para nabi dan para rasul, itu mereka yang adzan. Yang kedua, orang yang adzan itu seluruh alam semesta, bahkan hewan-hewan yang ada di lautan, hewan-hewan yang ada di lubang, hewan-hewan kecil itu semuanya meminta ampunan untuk mereka yang sering adzan. Subhanallah. Jadi jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang suka adzan. Apalagi, mohon maaf, kadang-kadang ada beberapa tempat, beberapa desa, beberapa daerah, tukang adzannya itu sudah tua. Yang kedua, sudah tua, suaranya kurang bagus. Sehingga ada orang-orang yang mengatakan, ya Allah, sudah tua, suaranya tidak bagus, berisik lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Anda seperti itu, pertanyakan kembali iman Anda. Bagaimana Anda mendengarkan suara adzan dan Anda terganggu. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda merasa terganggu, mestinya Anda yang mewakili dia. Anda merasa ini sudah tua, Anda yang muda mestinya mewakili orang yang lebih tua. Jadi, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adzan itu salah satu sya'airallah, salah satu syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama, maka sesungguhnya itu bagian dari takwa hati. Kalau kita balik, kalau kita kurang memuliakan syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama, jangan-jangan ketakwaan kita itu lemah sekali, maka kita perlu mempertanyakan keimanan kita. Nah, wallahu alam. Lalu kita beranjak sekarang sahabat-sahabat yang menjadi pujanggawan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujanggawan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang sering melantunkan syair ketika dalam perjalanan atau mungkin ketika duduk dan seterusnya. Nah, yang pertama, wa amma syu'ara'uhu alaihi salatu wassalam alladzina kanu yadhubbuna 'anil Islam fa Ka'ab bin Malik. Pujanggawan Nabi Muhammad SAW, bahkan setelah wafatnya Nabi SAW, beliau menjadi pujanggawannya para sahabat. Yang pertama, di sini dikatakan, yang pertama Ka'ab bin Malik. Ada seorang sahabat Ka'ab bin Malik. Sayyidina Ka'ab bin Malik dulu sebelum masuk Islam, beliau ini suka mohon maaf menjelekkan Rasulullah dengan syairnya. Lalu ketika masuk Islam, beliau memuji Rasulullah SAW dengan syairnya. Juga ada seorang sahabat yang setia betul dengan Rasulullah SAW, dan beliau jadi pujanggawannya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga, Sayyidina Hasan bin Thabit al-Ansari, Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit itu salah satu pujanggawan Rasulullah yang sangat-sangat terkenal. Dan Sayyidina Hasan bin Thabit syairnya itu luar biasa. Suatu saat Sayyidina Hasan bin Thabit, dan ini salah satu sebab masuk Islamnya Sayyidina Hasan bin Thabit. Dan kita tahu Sayyidina Hasan bin Thabit ini adalah seorang sahabat yang tergila-gila dengan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Sayyidina Hasan bin Thabit datang orang-orang kufar. Mereka mengatakan, wahai Sayyidina Hasan bin Thabit, ini ada sejumlah uang yang banyak.
kalau engkau bisa menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, uhju Muhammad, kalau kamu bisa menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dengan syairmu, maka ambil ini uang ini. Yang kedua, tawaran yang kedua, engkau akan kami muliakan di kaum kita sendiri. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, kalau begitu aku mau lihat dulu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu aku mau lihat dari mulai ujung rambutnya, imamahnya, jubahnya, sorbannya, cara jalannya, sendalnya, barangkali ada yang kurang-kurang, nanti akan aku pukul atau aku akan jatuhkan dengan syairku di kekurangan tersebut. Karena pujanggawan itu, orang-orang terdahulu walaupun mereka ini ahli sastra pujanggawan, ketika menjatuhkan atau sebaliknya memuji, mereka itu harus melihat kenyataan dulu. Jadi tidak pernah mereka memojokkan orang atau memuji orang dengan syair mereka dengan kebohongan, tapi tentu dengan apa? Kenyataan. Maka sahabat ini, beliau menghadap atau berjalan menghadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan bin Thabit pertama melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Syair ini banyak kita ketahui, sering kita dengar, seringnya anak-anak hadrah yang bawa. Setelah itu Sayyidina Hasan bin Thabit kembali kepada orang-orang yang ingin bayar Sayyidina Hasan bin Thabit, kufar Quraisy ini. Lalu mereka mengatakan kepada Sayyidina Hasan bin Thabit, wahai Sayyidina Hasan bin Thabit, bagaimana engkau melihat Muhammad SAW? Mana syairmu untuk menjatuhkan Rasulullah SAW? Maka kata Sayyidina Hasan bin Thabit, harta kalian aku tidak butuh, bawa pulang harta kalian. Terus kemuliaan aku, derajatku di hadapan kalian, saya juga tidak butuh. Adapun orang itu, syahidtu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa orang tersebut Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bertanya kepada Sayyidina Hasan bin Thabit, "Ma jahak ya Hasan? Apa yang terjadi dalam dirimu wahai Sayyidina Hasan bin Thabit?" Justru Sayyidina Hasan bin Thabit memuji Rasulullah SAW di hadapan mereka. Beliau mengatakan, "Lamma ra'aitu anwarahu sata'at." Ketika aku melihat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersinar begitu kuat, wada'tu min khifati kaffi ala basari. Aku menaruh kedua telapak tanganku, kedua bola mataku, karena aku khawatir sinar cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus kedua bola mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi falastu anzuruhu illa ala gadari. Aku khawatir kedua bola nanti terganggu. Aku khawatir kedua bola mataku tidak kuat melihat sinar keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak bisa melihat keindahan manusia tersebut terkecuali dengan kemampuanku. Artinya Sayyidina Hasan bin Thabit yakin betul apa yang beliau lihat itu sudah indah, tapi keindahan Rasulullah lebih dahsyat daripada apa yang dilihat oleh kedua bola mata beliau. Beliau mengatakan, ruhun minan nuri fi jismin minal qamari. Ruhnya, cahaya di dalam organ tubuh dari bulan purnama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau mengibaratkan ruhnya adalah cahaya yang dikemas dalam organ tubuh terbuat dari bulan purnama. Kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhuri, seakan-akan mahkota yang didesain dengan bintang yang gemerlapan di atas langit. Beliau tidak mengatakan seperti mahkota yang didesain oleh intan berlian, tapi beliau mengatakan seperti mahkota yang didesain dengan bintang yang indah di atas langit. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit
radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini Sayyidina Hasan bin Thabit, banyak syair-syairnya yang memuji Rasulullah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika ada orang-orang kufar yahjun Nabi SAW, mereka menyerang Rasulullah dengan syair, maka dihandle, dibela, dibalas oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau punya syair ketika terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, bahkan syair Sayyidina Hasan bin Thabit ketika memukul balik kepada sahabat Abu Sufyan. Waktu itu sahabat Abu Sufyan tentunya belum masuk Islam, dipukul balik oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Sayyidina Hasan bin Thabit juga punya ratha. Ratha itu artinya ketika seseorang meninggal dan orang itu mulia, lalu dibikinkan syair untuk orang tersebut, artinya mengenang keindahan, kemuliaan orang tersebut. Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau punya ratha untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan ratha Sayyidina Hasan bin Thabit paling indah yang dibikin oleh para sahabat-sahabat lain. Karena sahabat lain juga mereka bikin ratha untuk Nabi Muhammad SAW ketika Nabi SAW wafat. Tapi punya Sayyidina Hasan bin Thabit itu paling indah dan syamil. Syamil itu yang mengungkapkan perihal yang banyak. Karena di rathanya Sayyidina Hasan bin Thabit menyebutkan Rasulullah SAW, menyebutkan mimbarnya Rasulullah SAW, menyebutkan rumah-rumah ummahatul mukminin, rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW, menyebutkan perkara-perkara yang berkenaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, juga ada syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit juga indah. Jadi dulu itu sahabat ketika Nabi SAW datang, para sahabat itu berdiri. Suatu saat Nabi SAW dengan tawadhu'nya beliau mengatakan, wahai para sahabatku, kalau aku datang tidak usah berdiri, karena Rasulullah SAW tidak mau lihat mereka repot. Terus intinya tawadhu'nya Rasulullah SAW. Nabi SAW memerintahkan tidak usah ada yang berdiri, lalu berjalan seperti ini. Sedangkan sahabat yang lain tidak kuat. Ketika Rasulullah datang itu mereka pengen berdiri, tapi ketika mereka pengen berdiri, mereka khawatir melanggar perintah Rasulullah SAW. Maka suatu saat Sayyidina Hasan bin Thabit sedang duduk, Rasulullah SAW lewat, dan itu ada beberapa sahabat yang lain. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit langsung ketika melihat Rasulullah SAW lewat, Sayyidina Hasan bin Thabit langsung berdiri. Beliau mengatakan, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardha ma huwa mustaqimu. Berdiriku untuk orang yang mulia hukumnya wajib, dan meninggalkan perkara yang wajib tidak lurus. Maksudnya tidak lurus, bengkok. Maksudnya bengkok, cacat. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran, takjub sama orang yang punya akal, punya pemahaman. Maksudnya punya akal, punya pemahaman, faham bahwa Nabi ini manusia yang mulia, manusia yang indah. Yara hadzal jamal, yara hadzal jamala wala yaqumu. Melihat keindahan ini dan orang tersebut tidak berdiri demi untuk keindahan ini. Maka sahabat yang lain ketika mendengar syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit, semuanya berdiri menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Apakah Rasulullah SAW marah? Tidak. Fa aqarrahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memberi kalimat-kalimat yang indah, yang menyenangkan untuk Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu warḍah. Kalau kita mau cerita tentang Sayyidina Hasan bin Thabit ini banyak sekali. Wa na'am. Lalu pujanggawan-pujanggawan Nabi SAW di era Nabi SAW maupun era sahabat, ada juga sahabat yang empat: Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau-beliau juga punya syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah itu di hayat Rasulullah maupun juga
setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu ulama namanya As-Sayyid Mustafa As-Siddiqi. As-Sayyid Mustafa As-Siddiqi, beliau punya kitab kumpulan syair-syair Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Dan beliau ini Sayyid Mustafa As-Siddiqi itu beliau salah satu keturunan dari sahabat agung Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa radhah. Wa min syu'ara'i sahabah Ka'ab bin Zuhair. Ada juga sahabat pujanggawan Nabi, dan juga di era para sahabat lebih banyak beliau menguntarkan syair-syair. Kalau di era Nabi yang paling banyak melontarkan syair-syair Sayyidina Hasan bin Thabit. Bahkan riwayat-riwayat sangat kuat menyatakan di masjid itu, masjidnya Nabi SAW di Madinah, di era Nabi SAW, Nabi memerintahkan bikinkan podium. Jadi beliau punya podium khusus untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, termasuk Rasulullah SAW, yatarannamuna, beliau-beliau ini senang, bahagia, gembira, dan organ tubuh mereka itu bergerak ke kanan dan ke kiri karena menikmati syair Sayyidina Hasan bin Thabit. Kenapa kok mereka bisa menikmati syair? Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita belajar ilmu syair, ilmu sastra, saya yakin kita bisa menikmati kalimat-kalimat syair atau sastra satu kalimat per kalimat. Bahkan dikatakan orang yang belajar sastra, khususnya sastra Arab, syair ya, syair Arab, lalu dia bisa mengungkapkan syair-syair, dikatakan oleh para ulama hatinya pasti lembut. Karena syair itu orang harus punya hati yang lembut. Nah ini ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair. Beliau di era Nabi, di masa Nabi tidak banyak mengeluarkan syair memuji Rasulullah. Tapi setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair sering mengungkapkan keindahan Rasulullah dan mengungkapkan keindahan para sahabat lainnya. Ini Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, seorang sahabat, ini kisahnya sangat menarik. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu anhu arda, dulu itu beliau paling sering menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya. Dan beliau sering dibayar sama orang-orang, sama kufar Quraisy. Sering dibayar. Uhju Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syairmu. Beliau sering. Sampai para sahabat itu gerah. Sampai ada salah satu sahabat, kalau tidak salah Sayyidina Umar bin Khattab, minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, ja'ani adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, izinkan aku memukul kepalanya. Saking tidak kuatnya para sahabat, saking keterlaluannya Ka'ab bin Zuhair menjelek-jelekkan Rasulullah dengan syair-syairnya. Rasulullah melarang mereka-mereka, dan Rasulullah SAW tidak menyetujui siapapun untuk menyentuh Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Lalu tidak lama kemudian, subhanallah, inayatullah atau hidayatullahi wasi'ah, hidayah Allah Subhanahu wa taala sangat luas, diperuntukkan untuk siapa saja. Subhanallah, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair ini dapat hidayah dari Allah. Beliau masuk Islam, beliau datang menghadap Rasulullah. Ketika ingin menghadap Rasulullah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, mau apa kamu? Wahai adu Allah, adu Rasulullah SAW, musuh Allah, musuhnya Rasulullah, mau apa kamu datang ke sini? Kalau seandainya Rasulullah mengizinkan atau tidak melarang aku, pasti lehermu atau kepalamu dengan organ tubuhmu sudah berpisah. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair ini tahu siapa Sayyidina Umar bin Khattab. Ini orang kalau bicara ya serius, tidak pernah bercanda. Kalau ngomong A ya A, B ya B, dan juga tahu bagaimana keperkasaan, ketangkasan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair gemetar. Kata Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, wahai Umar bin Khattab, aku ini datang pengen masuk Islam, izinkan aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ka'ab bin Zuhair masuk menghadap Rasulullah SAW, disambut dengan hangat oleh Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam di tangan Rasulullah. Lalu Sayyidina Ka'ab bin Zuhair mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu itu aku sering menghinamu dengan syair-syairku.
izinkan aku untuk menggugurkan semua syairku, izinkan aku memujimu di hadapanmu ya Rasulullah. Maka Sayyidina Ka'ab bin Zuhair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya yang sangat terkenal, ya, sangat terkenal. Kesidahnya itu lebih dikenal dengan Banat Su'ad, atau lebih dikenal lagi dengan burdah. Jadi burdah itu ada dua, burdah yang lama, ada lagi burdah yang setelahnya. Burdah yang pertama itu yaitu syair Banat Su'ad yang dilantunkan atau dikarang oleh seorang sahabat agung namanya Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Yang kedua, yang setelah itu, ini bukan di era para sahabat, tapi era-era bahkan bukan di era tabi'in, artinya eranya sudah ke sini, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Busairi yang sering kita dengar lantunannya Maula ya salli wa sallam daiman dan seterusnya. Ya Rabbi bil Mustafa juga dari sana, amin tadakuri jiranin bidhi salami dan seterusnya. Itu burdah Imam Busairi. Adapun burdahnya Imam Ka'ab, seorang sahabat Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, itu lebih dikenal oleh para ulama burdah Banat Su'ad. Dan kita akan sampai bagaimana, kenapa kok dinamakan burdah. Syairnya ini panjang sekali, ini ada catatannya, tapi intinya kalimatnya Banat Su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufta makbulu wa ma su'atu ghadatal baini idh rahalu illa aghannu ghadidut tarfi makhulu hayma'u mukbilatan ajza'u mudbiratan la yushtaka qisarun minha wa la tulu ila akhirih. Syairnya sangat panjang. Diriwayatkan ketika Sayyidina Ka'ab bin Zuhair melantunkan syair itu di hadapan Rasulullah dan ada beberapa sahabat, Nabi SAW itu sangat gembira. Juga Nabi SAW mengikuti irama syair-syair tersebut, wazan-wazan per syair-syairnya. Nabi SAW sangat menyukai sampai Nabi SAW itu organ tubuhnya itu gerak ke kanan dan ke kiri. Maka Nabi SAW dengan kegembiraannya itu, setelah selesai Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, Nabi SAW memberikan hadiah namanya burdah. Burdah itu yang biasa dipakai di musim dingin. Dia seperti jubah tapi bukan jubah. Jadi kain yang tebal, biasa terbuat dari wol, itu ditaruh di pundak, lalu sedikit menutup organ tubuh, dan dia panjang tapi tidak sampai ke kaki, mungkin sampai ke lutut atau mungkin di bawah lutut. Itu namanya burdah. Diberikan kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Lalu Sayyidina Ka'ab bin Zuhair senang, gembira, bahagia, maka syair tersebut dinamakan burdah. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Saya tidak mau terlalu panjang. Setelah itu Az-Zabarqan, itu seorang sahabat namanya Az-Zabarqan. Yang setelah itu Sayyidina Abbas bin Mirdas. Jadi ada Sayyidina Abbas bin Mirdas, ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Rasulullah, tapi ini Sayyidina Abbas bin Mirdas. Lalu setelah itu ada pamannya sendiri, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ammu Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas suatu saat datang kepada Rasulullah. Ini Sayyidina Abbas, walaupun beliau paman dan Nabi itu ponakan, tapi Sayyidina Abbas sangat menghormati dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Sayyidina Abbas ditanya, "Ya Al-Abbas, man akbar? Anta am Rasulillah?" Dalam riwayat anta am Muhammad. Wahai Sayyidina Abbas, siapa yang lebih besar, engkau atau keponakanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini secara umum kita tahu siapa yang lebih besar berarti siapa yang lebih tua. Karena Sayyidina Abbas sama Nabi SAW umurnya tidak jauh, beda hanya 2 tahun. Qila, ada riwayat mengatakan juga 3 tahun. Intinya antara 3 atau 2 tahun, tidak jauh selisihnya, bisa kita katakan sepantaran. Maka Sayyidina Abbas beliau mengatakan, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akbar minni. Oh, kalau masalah siapa yang lebih besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar. Subhanallah, kita lihat bagaimana adabnya. Kata Sayyidina Abbas, kalau besar, Rasulullah lebih besar dari saya. Tapi kalau umurnya lebih banyak, ya saya.
Masya Allah. Bagaimana adab? Beliau mengatakan kalau umurnya lebih banyak saya, tapi kalau lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas itu suatu saat menghadap Rasulullah, beliau mengatakan, "Ya Muhammad SAW, aku minta izin pengen memujimu dengan syairku, wahai Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW memberikan izin. Nabi SAW bersabda, "Qul la yafdhidillahu faka." Katakan, silahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau punya mulut. Maka Sayyidina Abbas memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan syairnya ini sangat indah. Syairnya itu sebuah cerita yang dikemas oleh Sayyidina Abbas. Jadi meriwayatkan bagaimana Nabi SAW berada di sulbi Nabi Adam, ada di sulbi Nabi Syith, ada di sulbi Nabi Nuh, di perahunya Nabi Nuh alaihissalam, ada di sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim itu dilempar ke api, lalu Nabi Ibrahim terselamatkan karena engkau ada di sulbinya Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Bahkan dikatakan ustasqal ghamam, engkau itu ketika seseorang musim kering, maka orang-orang pengen hujan, mereka lewat engkau mereka meminta hujan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan langit penuh dengan awan sehingga turun hujan. Syairnya sangat indah. Dan subhanallah, doanya Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Sayyidina Abbas itu sampai tua, sampai akhir hayatnya tidak ada satupun gigi yang tanggal. Jangankan tanggal, lubang saja tidak ada. Giginya bersih, tidak ada kotoran. Subhanallah. Bibirnya indah, lisannya indah. Bahkan ada sebagian ulama, masyayikhna mengatakan mulutnya Sayyidina Abbas itu apabila berbicara wangi. Wangi, subhanallah. Nah, kita yang masih muda ini malah gigi kita banyak yang bolong-bolong. Nah, Sayyidina Abbas tidak, karena doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'am. Begitu juga putra Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas seorang sahabat sekaligus sepupu Rasulullah SAW. Beliau juga, Sayyidina Abdullah bin Abbas, suka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kita beranjak wa kana khatibuhu sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suka khutbah mewakili Rasulullah SAW, atau orang-orang yang suka diperintahkan Rasulullah untuk khutbah. Di sini khutbah ini bukan khutbah Jumat saja, mesti digarisbawahi. Khutbah di sini bukan khutbah Jumat saja, tapi dimaksud khutbah secara umum. Yang pertama, Thabit bin Qais bin Syammas al-Ansari. Ini dari kaum Ansari, namanya sahabat Thabit bin Qais. Wa kana yahdu baina yadayhi alaihi salatu wassalam fi safar Abdullah bin Ruwahah wa Amir bin al-Akwa wa Anjasah al-Abd al-Aswad wal Barra bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu ada pujanggawan Nabi SAW yang sering melantunkan syair-syair ketika Nabi SAW di perjalanan, atau Nabi SAW ketika musafir bepergian jauh. Itu ada Sayyidina Abdullah bin Ruwahah, yang kedua ada Sayyidina Amir bin al-Akwa, yang ketiga ada sahabat Anjashah al-Abdul Aswad, yaitu sahabat Anjashah yang kulitnya hitam, wal Barra bin Malik. Lalu yang terakhir ada Sayyidina al-Barra bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa tahu bahwa syair itu tidak diharamkan oleh agama, terkecuali syair tersebut mengandung perkara yang haram. Bagaimana mengandung perkara yang haram? Seperti ketika seseorang memuji seorang wanita yang bukan muhrimnya dan bukan istrinya, bukan muhrimnya, bukan istrinya, dia muji perempuan dengan syahwat, maka itu hukumnya haram. Yang kedua, ketika seseorang memuji khumur, memuji khamar, minuman, atau kalau sekarang ini narkoba, maka itu tidak diperbolehkan. Karena orang-orang Arab terdahulu itu syair mereka juga, mereka memuji khamar, memuji wanita dan seterusnya.
Nah, kalau pujian wanita biasa disebut ghazal, syair yang mengandung percintaan yang tidak dihalalkan oleh agama kita. Yang terakhir, kita mesti bisa membedakan antara qasidah sama solawat. Ya, qasidah sama solawat. Solawat itu yang biasa diawali dengan Allahumma salli wa sallim atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin titik lalu ditutup dengan wa sallim atau wa barik wa sallim. Pokoknya diawali dengan Allahumma salli, seperti salat bil qulub, salat Fatih, salat Nuri Kasari dan lain-lain, atau salat Masyishiyah dan seterusnya. Banyak sekali, mungkin kalau kita hitung salat itu ada jutaan salawat atau mungkin ratusan juta. Tapi kalau syair yang seperti ini namanya qasidah, sebuah syair yang disusun dengan tujuan sesuatu, maka disebut qasidah. Nah, yang sering kita dengar yang dilantunkan pakai hadroh itu sebenarnya bukan sholawat, sebenarnya namanya qasidah. Namun ada beberapa guru-guru kita untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan orang-orang awam seperti saya ini, mereka mengatakan sholawat. Kenapa kok dinamakan sholawat? Artinya satu qasidah yang memuji Rasulullah disebut sholawat. Memang kita insya Allah dapat pahala seperti sholawat, mudah-mudahan. Maka ketika qasidah yang isinya memuji Rasulullah dinamakan sholat untuk mudahkan kita. Artinya ketika kita melantunkan itu kita dapat pahala. Yang kedua, untuk membedakan mana qasidah yang memuji Nabi Muhammad SAW dan mana qasidah yang dilantunkan oleh penyanyi-penyanyi Arab. Karena banyak sekali orang-orang tidak bisa membedakan mana qasidah sholawat atau mana qasidah yang memuji Rasulullah dan mana qasidah yang dilantunkan oleh penyanyi-penyanyi Arab. Sehingga kadang-kadang kita bisa temukan di pengajian atau bahkan di masjid, di musola dengan speaker yang kencang, mereka nyanyi lagu-lagu Arab. Mereka tidak paham, dipikir ini lagu Arab, ya sudah, ini pujian untuk Allah atau pujian Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama membedakan atau guru-guru kita membedakan qasidah disebut sholawat. Maka tidak jadi masalah ketika seseorang mengatakan, oh, ini qasidah, ini sholawat, yuk kita sholawatan, yuk hadir majelis sholawatan. Tidak jadi masalah. Tapi untuk ilmu, untuk tambahan ilmu, untuk wawasan kita, bahwa yang sebenarnya sholawat sama qasidah itu berbeda. Nah, untuk membedakan qasidah yang memuji Nabi SAW yang seperti apa? Disebutkan qasidah madhiyah. Madhiyah alias yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk penutup, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syair itu hukumnya tidak haram, bahkan halal, bahkan sunnah apabila syair tersebut, qasidah tersebut, atau yang kita bisa pahami, yang sering kita atau kita sering dengar namanya sholawatan, bisa menguatkan iman kita, merefresh iman kita, atau menjadikan kita rindu kepada Rasulullah SAW, malah jadi sunnah. Itu malah hukumnya sunnah. Yang terakhir, bahwa di era Nabi Muhammad SAW banyak sahabat-sahabat yang memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menyiapkan satu mimbar khusus di masjidnya Nabi. Ya, saya ulangi, di masjidnya Nabi SAW untuk Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu warḍah. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja, mudah-mudahan manfaat dunia wa akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.